Assalamualaikum, semangat pagi pelajar sekolah akhlak khususnya kelas 9. Hari ini tanggal 17 September tahun 2020. Agenda hari ini adalah Ustazah akan menjelaskan kisi-kisi dan review materi dan serta pembahasan soal persiapan PTS semester gasal tahun pelajaran 2020-2021. Oke, sebelum kita mulai kegiatan hari ini, kita berdoa bersama-sama. Abata, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baik anak-anak, agenda hari ini ya sesuai yang sudah jelaskan sebelumnya, penjelasan kisi-kisi PTS mata pelajaran matematika kelas 8. Untuk PTS semester ini masih satu bab, yaitu bab bilangan berpangkat dan bentuk akar ya. Soalnya ada 30 soal, di mana indikator yang pertama adalah menyelesaikan permasalahan perpangkatan berdasarkan sifatnya. 2. Menyelesaikan permasalahan bentuk akar berdasarkan sifatnya. Yang ketiga adalah menyelesaikan permasalahan nyata, jadi bisa dalam cerita, bentuk cerita yang berhubungan dengan perpangkatan dan bentuk akar. Semua soal yang Ustazah sampaikan atau nanti dikeluarkan di PTS sudah kalian kerjakan. Jadi kalau misalnya kalian masih belum paham, silakan dibuka lagi materi di Classroom dan dilihat di tampilan YouTube-nya. Oke, kita mulai sekarang. Next. Sebelum kalian melanjutkan tontonan video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen di Bunda Rita Channel. Review bilangan berpangkat ya. Sedikit Ustazah akan bahas tentang bilangan berpangkat. Baik, bilangan berpangkat disimbolkan dengan A pangkat N, di mana perkalian A sebanyak N suku. A adalah bilangan pokok dan N adalah bilangan pangkat. Ya, untuk bilangan berpangkat itu ada banyak macamnya ya. Jadi ada yang pangkat 0, ada yang pangkat bilangan negatif, ada pangkat bilangan positif ya. Sifat untuk yang bilangan berpangkat yang pertama, ketika A pangkat 0 itu sama dengan 1. Jadi apapun pangkatnya, apapun bilangan pokoknya, jika dipangkatkan dengan 0 itu nilainya sama dengan 1 ya. Kecuali ketika A sama dengan 0 ya. Kemudian yang kedua, sifat yang kedua adalah A pangkat negatif N. Jika kalian menemukan A pangkat negatif, maka diubah dulu dalam bentuk 1/A pangkat N. Baru bisa kalian lakukan operasi bilangan berpangkatnya ya. Kemudian yang ketiga, ketika kalian mendapatkan A pangkatnya pangkat pecahan, itu merupakan bentuk akar. Jadi A pangkat 1/N itu sama dengan akar dari A pangkat 1 akar pangkat N ya. Oke. Setelah itu, jika kalian sudah mengerti macam-macam bilangan berpangkat, maka kalian harus paham dengan sifat-sifat bilangan berpangkat. Ya, ini harus hafal. Hafal bukan berarti kalian harus menghafalkan, enggak, tapi paham ya. Sekali lagi Berita ingatkan, paham tentang sifat-sifat bilangan berpangkat. Sifat bilangan berpangkat ada 5, yaitu yang pertama, jika A pangkat M dikalikan A pangkat N itu sama dengan A pangkat M plus N ya. Jadi dengan syarat bilangan pokoknya sama, maka ketika kalian menemukan perkalian, maka pangkatnya ditambah. Sama halnya dengan nomor 2, sifat nomor 2, jika perpangkatan bilangan pangkat A pangkat M dibagi A pangkat N, maka pangkatnya dikurangi ya. Dengan syarat itu tadi, bilangan pokoknya sama. Yang ketiga, A pangkat M dipangkatkan N, maka A pangkat M-nya M dikali N ya. Saya ulangi, untuk yang pertama jika dikali pangkatnya ditambah.
Yang kedua, jika dibagi, pangkatnya dikurangi. Jika pangkat dipangkatkan, pangkatnya dikali. Ya. Untuk poin nomor 4, jika ketemu bilangan pokok yang beda, A per B, semuanya dipangkatkan N. Maka disebar pangkatnya. A pangkat N dibagi dengan B pangkat N. Sama halnya dengan sifat nomor 5, ketika A dikali B pangkat N, maka sama dengan A dipangkatkan N dikali B pangkatkan dengan N. Oke ya, jika kalian masih bingung dengan penggunaan sifat-sifat bilangan berpangkat, kalian bisa mempelajari lagi materi di Classroom, silakan dipelajari, kemudian silakan dicoba latihannya. Oke, Ustazah akan ingatkan kalian untuk penerapan sifat-sifat bilangan berpangkat. Diingat, kalian harus paham pertanyaannya terlebih dahulu. Ya, Ustazah akan tunjukkan. Untuk poin 1 ini tentukan nilai-nilainya. Untuk poin 2, nyatakan bentuk dalam bilangan berpangkat. Ya, untuk nomor 1, Ustazah bold merah, nilai-nilai. Maka ketika kalian diminta untuk nilai-nilai, maka hasil dari bilangan berpangkat itu berapa nilainya. Tapi kalau hanya menyatakan dalam bilangan berpangkat, maka itu nyatakan berpangkat dalam bentuk yang paling sederhana. Oke, sifat soal nomor 1 misal 3 pangkat 4 kali 3 pangkat 3. Karena ditentukan nilainya, maka harus kita selesaikan dulu operasinya. Karena perkalian, maka ditambah pangkatnya. 4 tambah 3 sama dengan 3 pangkat 7. Nah, tingkat pangkat 7 itu berapa nilainya? 2187. Itu ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nyatakan bentuk dalam bilangan berpangkat. Nah, Ustazah pakai P pangkat 2 dikalikan Q pangkat negatif 3 dikurung pangkatkan 2. Berdasarkan sifat berpangkat, maka pangkat dipangkatkan, maka pangkatnya dikali. Oke, seperti ini ya. Dikeluarkan dulu P pangkat 2 pangkat 2 dikalikan Q pangkat min 3 kali 2. Setelah itu, nah, karena bilangan pokoknya berbeda, ya sudah, sendiri-sendiri P-nya pangkat 4 per Q pangkat 6 ya, tanpa harus menentukan nilainya ya. Nah, terus kemudian nomor 3, jika kalian menemui perkalian bilangan berpongkok tapi ada bilangan bulat 125 seperti ini, maka yang harus kalian lakukan dulu adalah mengubah 125 ini menjadi bilangan berpangkat, baru bisa diselesaikan dengan sifat bentuk bilangan berpangkat ya. Oke, materi selanjutnya adalah bentuk akar. Bentuk akar itu merupakan salah satu macam dari bilangan berpangkat dengan pangkat tak sebenarnya. Mengapa pangkat tak sebenarnya? Karena pecahannya adalah karena pangkatnya adalah pangkat pecahan ya. Jadi kalau kalian menemukan A pangkat M per N itu sama dengan akar dari A pangkat M akar dari N ya. Jadi misal ada 3 pangkat 2 per 3, maka merupakan bentuk dari bentuk akar 3 pangkat 2 akar pangkat 3 seperti itu ya. Jadi penyebut pembilang 2 ini sebagai pangkatnya bilangan pokok dan 3 ini merupakan dari akar pangkat ya. Sama dengan yang soal nomor 2, 5 pangkat 3 per 5, maka akar 5 pangkat 3 akar pangkat 5 seperti itu ya. Oke, next. Bentuk akar juga memiliki sifat-sifat ya, hampir sama dengan bilangan berpangkat ya. Kalian harus paham ketika akar A dikalikan akar B itu sama dengan akar A kali B. Jadi misalnya ada akar 2 dikalikan akar 3, itu sama dengan akar 2 kali 3, jadi menjadi akar 6 ya. Jadi kalau akar, bentuk akar tidak harus untuk perkalian, tidak harus bilangan yang sama ya. Poin yang kedua, akar A per dibagi akar B sama dengan akar A per B ya, seperti itu. Nah, yang harus kalian pahami adalah nomor 3, 4, dan 5, yaitu yang merupakan operasi bentuk akar. Nah, A akar C
plus minus ini bisa berlaku penjumlahan atau bisa berlaku pengurangan B akar C. Nah, jika penjumlahan dan pengurangan itu diharuskan bentuk akarnya sama. Ya, akar C sama dengan akar dan akar C. Maka bisa langsung dijumlahkan A ditambah B atau A dikurangi B ya. Oke. Selanjutnya sifat yang keempat adalah perkalian bentuk akar. Jika perkalian itu kalian harus mengalikan bilangan bulat dengan bilangan bulat, bilangan akar dengan bilangan akar ya. Jadi misalnya kalau ada A akar B dikalikan C akar D, maka kalikan A dengan C dan kalikan akar B dengan akar D. Itu ya. Sifat yang kelima adalah A akar B dibagi C akar D, maka A dibagi C jadi bilangan bulat dengan bilangan bulat, bilangan akar dengan bilangan akar. Apabila kalian menemukan bilangan akarnya tidak menjadi bilangan bulat, maka langkah yang harus dilakukan adalah merasionalkan penyebut ya. Silakan kalian lihat di pembelajaran sebelumnya. Ustazah akan ingatkan lagi, misal ya, penjumlahan bilangan bentuk akar, maka harus diingat akarnya harus sama. Jadi misalnya 2 akar 3 ditambah 5 akar 3 itu sama dengan 7 akar 3. Maka akar 3-nya tetap tidak dijumlahkan, tapi tetap ya untuk penjumlahan. Sama halnya untuk pengurangan, maka 7 dikurangi 5, 2 akar 5. Seperti itu ya. Nah, tapi ketika kalian menemui misalnya soal nomor 3, akar 12. Nah, akar 12 ini kan bukan akar yang paling sederhana. Maka harus diubah dulu. Akar 12 ini menjadi akar 4 kali 3. Akar 4 itu adalah 2, akar 3 tetap akar 3. Maka akar 12 ini diubah menjadi 2 akar 3. Seperti itu ya. Kalau sudah berbentuk bilangan bentuk akar semua, maka baru bisa dioperasikan. Ya. Ya, untuk yang poin nomor 2 perkalian ya, diingat untuk perkalian bilangan dikalikan bilangan, akar dikalikan akar. Jadi kalau misal nomor 1 ini 3 dikalikan 2 6, akar 3 kali akar 3 akar 9. Karena akar 9 bisa diubah menjadi bilangan biasa, maksudnya bilangan bentuk bulat, maka akar 9 itu adalah 3. Maka 6 kali 3 18 ya, seperti itu. Bu, gimana kalau misalnya akarnya tidak bisa dijadikan bentuk bilangan bulat? Ya enggak apa-apa. Maka seperti ini ya, jadi masih tetap dalam bentuk akar, misalnya 3 akar 3 kalikan 3 akar 2, 9 akar 6. Ya enggak apa-apa, berarti masih dalam bentuk akar. Ya. Nah, seperti ini. Oke. Oke anak-anak, silahkan kalian pelajari materi-materi sebelumnya, diulangi lagi tontonan YouTube-nya Ustazah Rita yang sudah Ustazah Rita jelaskan, kemudian kalian bisa mengulang lagi latihan-latihan yang sudah Ustazah Rita berikan. Ya, jangan lupa tetap semangat, tetap belajar di rumah dan jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.